Nah ini Pak, biasanya kalau kita bandingkan dengan transaksi secondary AJB, pembeli properti itu punya salah satu kebiasaannya adalah dia ingin memastikan bahwa sertifikatnya ini aman, clean and clear. Nah, yang saya dengar ketika suatu berkas hendak dilelang, kita bicara berarti hak tanggungan eksekusi. Apakah betul bahwa KPKNL melakukan atau mungkin ada semacam proses atau prosedur sebelum lelang pengecekan kembali bahwa ini memang bisa dilelang nih? Nah itu bagaimana? Pasti, kalau itu sih pasti kita lakukan proses. Jadi kita tidak hanya menerima berkas ini langsung lelang, langsung kita jadwalkan enggak, tapi kita tetap telaah lagi itu mulai dari proses awal perjanjian kredit dibikin dengan pihak-pihaknya sudah diberikan teguran apa enggak, kategorinya sudah macet apa enggak. Nah, mulai dari perjanjian kredit linear dengan nanti adanya APHT, SKMHT sampai adanya hak tanggungan apakah sama objek yang antara di perjanjian kredit, di hak tanggungan. Nah, di sini tetap kita lakukan pemeriksaan secara formil ya, juridis formilnya, legalitas formal. Kita tidak ngambil ke material karena material bukan ranah kita. Kadang kan nanti tiba-tiba yang ditakutkan teman-teman kan, oh ternyata lelang, ternyata ini dari awal perjanjian kreditnya palsu apa enggak. Itu kita tidak sampai sejauh itu karena kita menganggapnya udah dibikin perjanjian kredit, udah ditandatangani kedua belah pihak, berarti itu kan sah. Apalagi perjanjian kredit ditandatangani dibuat oleh notaris, akta notarial kan nantinya. Itu kan sebagai satu pembuktian yang sempurna. Nah, terlepas di luar proses itu ya kita tidak sampai ke legal materialnya, tapi kita hanya sebatas legal formilnya saja. Nah, itu pasti akan kita lakukan pemeriksaan secara mendetail dan seringkali juga kita temukan bahwasanya oh ternyata di sertifikat dengan di PK gak sama dengan di hak tanggungan. Nah, itu karena hal seperti itu karena teman-teman perbankan kan mungkin antara yang menyairkan kredit dengan yang bagian legalnya, nanti yang bagian penyelesaian kreditnya kan berbeda-beda nih orangnya. Jadi hanya terima. Tapi justru kitalah pintu benteng terakhir untuk memastikan yuridis formalnya. Itu. Ini menarik ya, karena biasanya ya itu tadi kalau orang mau beli properti, mungkin orang-orang yang memang menengah ke atas biasanya udah punya tim legal segala macam, mana sertifikatnya kita cek segala macam seperti itu. Nah, berarti yuridis formalnya sudah dapat nih, KPKNL udah ini ya. Karena ibarat kata kalau kita bicara material kan sama saja kalau orang beli properti secondary, bisa saja kesepakatan dua pihak, penjual dan pembeli, tapi ternyata ada problem material juga di belakangnya yang dia nggak tahu kan. Sama seperti itu kedudukannya. Sama aja, seperti halnya gini, kita jual beli lelang dengan jual beli biasa melalui notaris. Tidak ada salah satu hukum di negara kita yang menjamin tidak akan adanya masalah di kemudian hari. Betul. Walaupun itu jual beli biasa lewat notaris. Betul. Kan seringkali kita temukan udah terlaksana jual beli ternyata di kemudian hari sengketa dari ahli warisnya atau apa. Nah, itu kan seperti itu. Kita di lelang pun sama. Legal formilnya udah kita teliti segala macam. Cuma ya itu kembali lagi kan. Kalau dibilang ada masalah apa enggak? Ya kalau kita bilang kalau nggak ada masalah ya nggak mungkin dilelang kan. Gitu kan. Tapi masalahnya di sini adalah masalah kredit macet, bukan masalah atas objeknya. Ya, kan. asetnya sebenarnya tidak bermasalah. Cuma kan persepsi orang itu bahwa lelang itu kita beli barang bermasalah. Nah, itu kan persepsi umumnya di masyarakat kan seperti itu. Betul. Padahal bukan barangnya bermasalah. Bukan barangnya kreditnya bermasalah. Karena dia kredit bermasalah maka dieksekusi melalui lelang. Iya. Kalau nggak bermasalah ya otomatis lancar dong kreditnya, selesai lunas itu. Nah, itu kan persepsi definisi masalah di masyarakat ya. Kita lihat dulu masalahnya di mana. Sebenarnya sih kalau beli lelang kan secara yuridis seperti saya jelaskan yuridis formilnya kan udah dapat. Clear and clean-nya ya tinggal kita analisa ya. Kita tetap namanya lelang, kita jual kondisi as is apa adanya. Tetap kita harus telusuri lagi, maksudnya kita survei lagi kan. Oh ini apa sih ini, gimana? Tetap harus kita pertimbangkan hal-hal yang ini. Jadi tidak semata-mata beli lelang aman, ya dalam artian aman secara yuridis gitu kan. Karena itu perlu bantuan properti untuk inilah perannya itu ya. Teman-teman agent kadang orang-orang berduit ini kan rata-rata pokoknya saya mau bikin ini, lu yang ngurusin.
buru-buru sampai gitu kan. Kadang ada sering yang saya temui di Jakarta malah justru dia pasrah sama agent, pokoknya dia udah terima beres, udah terima sertifikat atas nama dia. Kadang teman-teman orang-orang yang berduit itu kan gitu kan, dia pokoknya maunya beres. Betul. Udah kosong, udah clear, udah ini dia tinggal masuk. Betul. Itu. Itu peluang buat para agent properti. Nah, Oke. itu. Ya.